Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimatul Kibaroh, NIM B0033. Saya kelompok Ambulu akan mempresentasikan tentang penciptaan alat tukar. Di sini akan membahas tentang 1. Perkembangan sistem transaksi, 2. Sejarah uang di berbagai bangsa, 3. Uang dalam Al-Quran. Perkembangan sistem transaksi. Setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain. Karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunatullah di dunia ini. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan mungkin akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. 1. Sistem barter. Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa, atau sebaliknya. 2. Sistem uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. 3. Sistem uang logam atau metallic money. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak. 4. Sistem uang kertas. Uang semakin menguat ketika terjadi Perang Dunia I pada tahun 1914 yang membuat saldo emas memburuk, sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan meningkat. Keadaan ini mendorong negara-negara di dunia menahan saldo emasnya dan membuat uang kertas untuk perbaikan negara pasca perang. Sejarah uang di berbagai bangsa. Uang pada bangsa Mesir kuno, uang pada bangsa Lydia, uang pada bangsa Yunani, uang pada bangsa Persia, uang pada bangsa pemerintahan Islam. Uang dalam pemerintahan Islam. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar, emas Hercules, Bizantium, dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak dan sebagai mata uang bangsa Himyar Yaman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada sekitar tahun 18 sampai 20 Hijriah dicetak dirham Islam, namun masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan beberapa tambahan kalimat tauhid dalam jenis tulisan Kufi seperti Bismillah, Alhamdulillah, dan pada sebagian lagi kalimat Muhammadur Rasulullah. Jika sebelumnya ukuran nilai uang hanya dalam ingatan, maka pada masa Umar bin Khattab dicetakan dirham. Uang dalam Al-Quran disebutkan pada surat Yusuf ayat 20, pada surat Al-Kahfi ayat 19, kemudian kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, yaitu berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, maka
uang dirham telah dikenal dan digunakan dalam transaksi sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam pada tahun 1745 sampai tahun 1635 Masehi. Selama ini ayat-ayat di Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan bukti sejarah. Oleh karena itu, ayat yang menyebutkan uang dirham pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ini pun dapat dibuktikan dengan bukti-bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan tingginya tingkat peradaban Mesir kuno kala itu. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kami mohon bimbingan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.